Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mahasiswa-mahasiswi yang memprogramkan mata kuliah Resampling Method yang diampu oleh Ibu Hardianti Hafid, SSI, MSI, dan Bapak Zulkifli Rais, SPD, MSI. Adapun anggota dari kelompok 2, yang pertama adalah Ahmad Husin Afisina Samsalengke, Sri Reski Fitria Yusna, Aprilia Saputri, Hijriyah, Artono Muhammad Yasin, Hasni Sarah, Muhammad Miftawali, dan Renovir Tri Karurukan dan Dimas Putra Rahmawan. Adapun 6 materi yang akan dipresentasikan yaitu uji pengecakan Howell menggunakan permutasi. Yang kedua adalah selisih antara median sebagai ukuran pengaruh. Yang ketiga, dampak pencilan. Yang keempat, materi parametrik T. Dan yang kelima adalah uji permutasi menggunakan T, serta materi yang terakhir adalah uji permutasi menggunakan selisih median. Berdasarkan 6 materi yang akan dipresentasikan, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sri Reski Fitria Yusna dengan NIM 2101125020005 akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari Howell. Nah, yang dimana contoh kasus ini diadaptasi dari situs web Howell. Latar belakang penelitian di mana ketika Anda sedang menunggu tempat parkir dari seseorang, nah, pengemudi yang Anda tunggu membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperlukan untuk keluar dari tempat parkir tersebut. Data yang digunakan merupakan data dengan jumlah detik yang dibutuhkan 40 pengemudi untuk mulai keluar dari tempat parkir sejak mereka memasuki mobilnya. Untuk sebagian pengamatan, seseorang sedang menunggu tempat parkir tersebut. Berikut adalah data sampel untuk kelompok tidak ada yang menunggu, yang dimana terdapat 20 data sampel, dan untuk kelompok ada yang menunggu juga terdapat 20 data sampel yang seperti terlihat pada layar, yang dimana pada kelompok tidak ada yang menunggu, pada tabel grup statistik yang disimbolkan dengan 1 yang berarti no atau tidak ada yang menunggu, memiliki mean atau rata-rata sebesar 44,4210 dan memiliki standar deviasi sebesar 14,09798 dan standar error mean sebesar 3,15240. Dan untuk kelompok kedua, untuk yes, yang dimana menunjukkan ada yang menunggu dengan data sampel 20 dan memiliki rata-rata atau mean sebesar 54,1055 dan memiliki standar deviasi sebesar 14,39418 dan nilai standar error mean sebesar 3,2186. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Renovir Tri Karurukan dengan NIM 220112502035 akan melanjutkan materi tentang uji pengacakan Howell menggunakan permutasi. Program pengacakan Howell Independent Groups D menghasilkan grafik distribusi sampling empiris dari nilai T yang dihitung dengan asumsi bahwa tidak ada perbedaan antara kedua populasi. Berikut adalah output 1 dari Independent Groups D. Dari output tersebut dapat menunjukkan jendela output T value sama dengan
min 2,150. Dalam sampel dengan 10.000 permutasi acak, hanya 214 sampel yang menghasilkan nilai T lebih negatif dari min 2,150 dan 177 sampel lebih besar atau sama dengan 2,150. Dengan demikian, probabilitas dua arah dari nilai T yang lebih jauh dari 0 dari 2,150 diestimasi sebesar 0,0214 ditambah 0,0177 sama dengan 0,0391. Kemudian, tingginya pengaruh yang diamati dalam data dapat dihitung sebagai berikut. D sama dengan M1 kurang M2 per SD gabungan, di mana M1-nya itu adalah mean dari tidak ada yang menunggu, dan M2 itu adalah mean dari ada yang menunggu. Sedangkan SD gabungan itu adalah standar deviasi gabungan, sama dengan 44,4210 dikurang 54,1055 per 14,246 yang akan menghasilkan 0,680. Estimasi p-value dua arah sama dengan 0,0391, hampir sama dengan p-value sama dengan 0,38 yang dihitung dengan uji T parametrik. Dengan n-reps sama dengan 100.000 diperoleh nilai p-value sama dengan 0,03697. Mungkin sekian materi dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Artono dengan NIM 22011150139 akan melanjutkan materinya, yaitu materi selisih antara median sebagai ukuran pengaruh, di mana di dalam sampel terdapat median dari waktu menunggu sebagai berikut, di mana kelompok pertama yaitu 39,565 detik, sedangkan kelompok kedua yaitu 47,135. Jadi, selisih antara median adalah minus 7,570 detik. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin dengan NIM 220112502001. Berikut adalah hasil output dari pengacakan antara dua median. Yang pertama ada kelompok pertama yaitu median pertama sebanyak 39,565 dan kelompok kedua yaitu 47,135 dengan selisih minus 7,570. Berdasarkan output sebelumnya, yang itu hasil yang didapat dari modul Howell dengan n-reps sebesar 10.000 kali atau pengulangan sebanyak 10.000 kali menunjukkan distribusi sampling empiris untuk selisih antara rata-rata berdasarkan hipotesis 0 yang skornya diacak secara acak antara kedua kelompok. LCL atau lower case untuk LCL sama dengan minus 6,430 merupakan batas bawah dengan interval kepercayaan 95%. Ya, kemudian didapat nilai selisih median tadi yaitu sebesar minus 7,570. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai yang diamati tidak mungkin terjadi jika hipotesis nolnya tentang median yang sama adalah benar. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri. Perhatikan bahwa pengujian ini sama sekali tanpa asumsi mengenai bentuk distribusi populasi. Distribusi empiris menunjukkan sebaran selisih antara median ketika hipotesis nol benar. Dengan menggunakan alfa sebesar 5%, dengan pengujian dua arah, kita dapat menyimpulkan bahwa orang pada umumnya membutuhkan waktu lebih lama untuk keluar dari tempat parkir ketika ada seseorang yang menunggu. Untuk materi selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri berikutnya. Nama saya Ahmad Husain Nafisena Samsalengke, NIM 211125011018. Selanjutnya adalah dampak pencilan. Misalkan seorang dalam kelompok menunggu memutuskan untuk memanggil panggilan telepon sebelum meninggalkan tempat parkir. Untuk mensimulasikan pengamatan ini, ditambahkan 200 detik ke pengamatan terakhir dalam kelompok menunggu. Mengganti 42,06 detik dengan 242,06 detik. Oke, selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya nama saya Dimas Putra Rahmawan dengan NIM 220112502063. Selanjutnya yaitu parametrik T. Pencilan dapat menimbulkan error pada uji T dan dapat meningkatkan nilai rata-rata dan varians kelompok yang terkait.
Hasilnya seringkali adalah sensitivitas yang lebih rendah untuk T, bahkan ketika pengaruhnya lebih besar. Pelanggaran asumsi dapat membuat pengujian parametrik menjadi sangat tidak akurat. Dengan tambahan waktu tunda pada kelompok menunggu, orang mungkin ada beberapa parametrik uji T akan menunjukkan tingkat signifikansi statistik yang lebih tinggi dengan p-value yang lebih kecil. Hasil sebenarnya tanpa asumsi varians yang sama adalah T 22,8 sama dengan min 1,898 dengan P sama dengan 0,070 dua arah. NIM 220125020031. Materi saya adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu parametrik T. Uji T kurang sensitif ketika kasus ekstrim ditambahkan untuk meningkatkan pengaruh yang diamati karena estimasi varians dalam kelompok sangat meningkat. Jika memiliki distribusi normal dengan varians yang begitu besar, rata-rata sampel dengan N sama dengan 20 akan menjadi sangat tidak stabil, sehingga p-value tidak dapat dipercaya karena adanya pelanggaran terhadap asumsi normalitas. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilia Saputri dengan NIM 210112502032. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji permutasi menggunakan T. Dengan pengambilan sampel ulang, pencilan mempunyai kemungkinan yang sama untuk masuk ke dalam salah satu kelompok, sehingga menghasilkan T yang diamati yang akan berpindah antara nilai positif dan nilai negatif. Dengan pengamatan T sebesar min 1,898 mengandung arti itu tidak berasal dari distribusi sampling normal yang bagus. Dengan nilai T-nya itu sama dengan min 1,898 yang diamati itu cukup ekstrim. Maksudnya di sini cukup ekstrim, yaitu nilai tersebut dapat menjadi nilai pencilan. Lebih ekstrim dibandingkan dengan nilai tabel pada tabel T parametrik, hanya dari 157 dari 10.000 pengacakan yang menghasilkan nilai T lebih dari 0. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara kelompok dengan nilai p-value-nya sama dengan 0,0157 dengan menggunakan dua arah. Mungkin sekian dari materi saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sri Reski Fitria Yusna dengan NIM 21011250205. Nah, berikut adalah output dari Independent Group T, yang dimana telah dijelaskan sebelumnya pada materi uji permutasi menggunakan T. Nah, di sini pada outputnya diperoleh nilai T atau T value itu sebesar minus 1,898, yang dimana beserta probabilitas empiris pengamatan nilai T lebih ekstrim dari nilai yang diamati. Dalam sampel dengan 10.000 permutasi acak atau NREPS nya adalah 10.000, hanya 78 sampel yang menghasilkan nilai T lebih negatif dari minus 1,898 dan sebesar 79 sampel dari positif 1,898. Nah, dengan demikian apabila menggunakan probabilitas dua arah dari nilai T yang lebih jauh dari 0, dari 1,898 dapat diestimasi dari penjumlahan antara 0,0078 ditambah dengan 0,0079 menghasilkan nilai T probabilitas dua arah sebesar 0,0157 dengan ukuran pengaruh sebesar 0,3, yang dimana pada output independent group T pada plot ya menghasilkan dua puncak, yang dimana akibat atau
efek dari dua puncak ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, sekian materi dari saya. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Sebelumnya, terima kasih. Perkenalkan saya Hasmi Farah dengan NIM 22011 2502027. Langsung saja uji permutasi menggunakan T. Berdasarkan output 3, Howell mencatat bahwa distribusi sampling empiris untuk T ini tampak seperti Bose-Dilbert di balik dinding kubik. Distribusi ini memiliki dua puncak karena pencilan ekstrim tunggal. Ketika data secara acak dibagi menjadi dua kelompok, skor ekstrim kemungkinan besar akan berada di dalam salah satu kelompok, yang seringkali akan menghasilkan statistik T yang dihitung secara substansial positif atau substansial negatif. Terima kasih, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Tia dengan 2021-2009. Materi selanjutnya adalah uji permutasi menggunakan solusi median. Karena skor ekstrim memindahkan pengamatan dari bawah median ke atas median untuk kelompok menunggu, maka median pengamatan untuk kelompok menunggu adalah 48,265 bukan 47,135 dan selisih antara median adalah 8,700. Distribusi sampling empiris untuk perbedaan antara median mempunyai beberapa kesenjangan karena kesenjangan dalam data yang diamati. Untuk output uji permutasi menggunakan sistem median dapat dilihat pada layar. Garis bawah empiris dengan interval kepercayaan 95% adalah min 6,935 karena nilai pengamatannya sebesar min 8,700 berada di batas bawah. Kesimpulannya, hasil pengamatan ini tidak mungkin terjadi jika tidak ada perbedaan antara dua kelompok. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa komen pada kolom komentar. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.